Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi week 9 mengenai best practice for peer code review. Dengan materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai code review. Dengan nama kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendirian Rini Panjaitan, kemudian John Fidelis, ketiga Auro, keempat Surya, dan terakhir Santi Sandrina. The code review cycle untuk langkah kedua yaitu yang pertama run static analysis tools, di mana run static analysis tools ini mempertimbangkan tujuan peninjauan. Kemudian untuk memulainya kita perlu mengumpulkan kode target, mengkonfigurasi alat untuk laporkan jenis masalah yang menimbulkan risiko terbesar, dan menonaktifkan pemeriksaan yang tidak relevan. Next slide. Next slide. Oke, yang ketiga, untuk step ketiga itu adalah review code, di mana review code ini adalah meninjau kode dengan mata kepala sendiri, dengan tidak membatasi diri hanya pada hasil analisis. Efek lingkungan yang dapat dihasilkan dari recycle step ketiga ini yaitu secara rutin menemukan bug lain pada masalah yang dilaporkan pada tools. Karena biasanya tools sering melaporkan masalah ketika mereka menjadi bingung dalam sistem operasi yang sensitif. Next. Berikut adalah gambaran terkait code review cycle yang sudah kami bacakan. Yang kedua itu dari run tools, yang ketiga itu review code. Jadi di run tools itu ada dua input yaitu source code dan rules. Kemudian dilakukan analisis. Setelah dari analisis akan keluar raw result. Nah, dari raw result ke human review itu ada proses lagi, itu yang dinamakan review code-nya. Jadi manusia yang akan mereview dari raw result-nya tersebut, kemudian dari human review itu akan keluar finding-finding apa-apa saja yang diperlukan. Nah, bagaimana cara kerja analisis statis? Yang pertama itu ada riset pola atau aturan yang tetap. Beberapa polanya itu seperti synthetic match, lexical analysis, dan flow analysis. Kemudian ada false negative, false positive, sound tool, yaitu diberikan serangkaian asumsi. Ada static analysis tools, tidak menghasilkan false negative. Kemudian ada commercial tools. Next. Kerja analisis statis. Yang pertama itu ada namanya false positive, yaitu masalah yang dilaporkan dalam program ketika tidak ada masalah sebenarnya. Yang kedua itu adalah false negative, yaitu ketika masalah ada dalam program, tapi tools tidak melaporkannya. Yang paling umum terhadap tool analis statis terlalu banyak false positive alias false alarm atau terlalu busy. Next. Kemudian ada false positive, tentu saja tidak diinginkan. Tapi dari perspektif keamanan, false negatif jauh lebih buruk. Untuk static analysis tool, yaitu menangkap menangkap defect atau cacat, defect cacat harus terlihat di code. Seringkali sulit mendapatkan kerentanan desain hanya dari penerapan. Keamanan adalah cerita yang berbeda. Hukum untuk keamanan yang diabaikan tinggi, sehingga tools keamanan biasanya menghasilkan lebih banyak false positif untuk meminimalkan false negatif. Next. Berikut cara kerja analisis statis. Yang pertama itu dari source code, kemudian build model, intermediate representation. Kemudian ketika masuk ke analisis, kita akan menerapkan security knowledge, dan hasil dari analisis tersebut akan keluar yang namanya result. Next. Selanjutnya adalah cara kerja analisis statis menggunakan alat. Jadi selain melihat secara manual, kita juga bisa menggunakan alat, yaitu caranya dengan memasukkan kode program ke alat statis yang punya kategori tertentu. Nah, apa aja kategori dari alat statis tersebut? Selanjutnya. Nah, jadi alat statis itu kategorinya ada beberapa, yang dia untuk mengecek SQL injection, array out of bound, buffer overflow, failure terminate, dan lain-lainnya.
Nah, contohnya adalah pada codingan ini. Ini ada codingan terkait array, dan ini array-nya itu bertugas untuk mengcopy sebuah array of karakter pada short string ke buff1. Next. Nah, bagaimana static analysis bekerja? Nah, jadi si static analysis ini melakukan identifikasi konstruksi yang rentan mirip dengan file sumber, proses compiler, dan mengevaluasi terhadap kerentanan yang diketahui gitu. Skopnya sendiri ada untuk yang lokal, satu fungsi pada satu waktu, kemudian untuk yang modul level, satu kelas pada satu waktu, dan yang terakhir adalah global, seluruh program atau menggabungkan antara fungsi. Nah, sementara untuk rule of coverage itu tergantung juga pada bahasa sama fungsi atau API ya, karena tiap bahasa itu berbeda-beda code errornya gitu. Next. Selanjutnya commercial tools, yang dimana mudah digunakan dan masih membutuhkan pengetahuan ahli. Terus dapat memproses kode besar secara efisien, perlu kompetensi peninjau hasil, merangkum pengetahuan dan analisis aliran yang efisien. Dan yang terakhir mendorong pengkodean yang efisien dan aman. Next. Juga ada tools karakteristiknya. Yang pertama tuh didesain untuk keamanan, yang kedua mendukung banyak band, yang ketiga dapat diperluas, yang keempat berguna untuk analisis dan pengembangan keamanan, yang kelima mendukung proses pengembangan yang ada, yang terakhir adalah masuk akal bagi banyak pemangku kepentingan. Next. Berikut adalah contoh-contoh tools yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada Coverity, yang kedua ForTV, yang ketiga Sonar QB, yang keempat Quench Labs, yang kelima Secure Software, yang keenam PFS Studio, yang ketujuh Cloudwork, yang terakhir ada Checkmark. Next. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah Security Functionality Authentication. Fungsi dari GetLogin seharusnya mengembalikan string berisi nama pengguna yang saat ini masuk di terminal, tetapi penyerang dapat menyebabkannya GetLogin untuk mengembalikan nama pengguna yang masuk ke mesin. Terus jangan mengandalkan nama yang dikembalikan oleh GetLogin saat membuat keputusan bersama. Terus kita harus mengandalkan ID pengguna, bukan nama pengguna untuk diidentifikasi. Contohnya, kode pada gambar tersebut bergantung pada GetLogin, yang dimana untuk menentukan apakah pengguna dapat dipercaya atau tidak. Berikut ini kita bisa melihat activity diagram yang terjadi pada static code analysis. Ataupun proses code review. Next. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan. Mengapa meninjau kode itu penting? Kode review sangat penting untuk para junior agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah tugas dengan efektif dan benar. Selain itu, kode review juga meningkatkan kedekatan antara rekan kerja karena akan membuat kita semua berkomunikasi jika ada bagian-bagian pada kode yang perlu didiskusikan. Nah, selanjutnya, apa itu Run Static Analysis Tools? Run Static Analysis Tools mempertimbangkan tujuan peninjauan dengan mengumpulkan kode target, mengonfigurasi alat untuk laporan jenis masalah yang menimbulkan risiko terbesar, dan nonaktifkan pemeriksaan yang tidak relevan. Apa saja tools dari code review? Beberapa tools dari code review yaitu Coverity, Fortify, SonarQube, OutLabs, dan beberapa lainnya. Next. Selanjutnya, apa saja cara kerja analisis statis menggunakan tools? Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan kode program. Kemudian, menentukan tool statis menggunakan properti kategori.
Apa saja skop dari static analysis? Skop pada static analysis itu dibagi 3, yaitu yang pertama lokal, merupakan satu fungsi pada satu waktu. Yang kedua, modul level, merupakan satu kelas pada satu waktu yang menggabungkan hubungan antar fungsi. Yang ketiga, global, merupakan seluruh program menggabungkan antar fungsi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.